Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di manajemen kinerja, akan melanjutkan presentasi bab 12 dan 13 di uh, dua bab ini. Yang pertama perbaikan kinerja, yang selanjutnya uh, itulah. Pokoknya sekarang akan dilanjutkan presentasi oleh Nofti dan Sharon. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Nofti ya. Bentar. Udah ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perbaikan kinerja dengan mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Hayono APS BDMM. Saya sendiri mahasiswanya Nofti Nurlaila Ramadanti dengan NIM 2205227. Nah, pertama di sini ada pengertian perbaikan kinerja. Jadi, kinerja individu, tim, atau organisasi dapat mencapai suatu tujuan seperti diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja, diharapkan tujuan organisasi di masa depan dapat dicapai dengan lebih baik gitu. Jadi, perbaikan kinerja adalah upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja individu, tim, atau organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Nah, dengan perbaikan kinerja diperlukan tidak hanya ketika kinerja belum mencapai suatu tujuan, jadi tetapi juga saat kinerja sudah baik untuk memungkinkan peningkatan lebih lanjut dan menerapkan target yang lebih tinggi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Selanjutnya ada tingkatan kinerja. Yang pertama itu ada individu. Jadi pada tingkatan individu ini, kesenjangan kinerja terjadi dalam hal pekerjaan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik atau pada waktu yang ditentukan. Pada tingkat tim, kesenjangan kinerja terjadi apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan pada waktunya. Tidak terselesaikannya tugas tim antara lain dapat terjadi apabila interaksi antar pribadi dalam tim tidak mendukung proses kinerja tim untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan pada tingkat organisasi terjadi apabila tujuan organisasi tidak tercapai. Misalkan keinginan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu tidak dapat terpenuhi. Nah, demikian pula apabila organisasi tidak mampu memberikan suatu pelayanan yang diminta pelanggan gitu. Terus peran seseorang manajer di dalam memimpin bawahannya itu peran seorang tim leader dalam menggerakkan kerja sama anggota tim, dan peran seorang pemimpin dalam mengarahkan dan menegakkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sangat menentukan bagi pencapaian kinerja dan terjadi kesenjangan kinerja. Jadi oleh karena itu intinya setiap organisasi berkewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik berupa peningkatan keterampilan maupun pengembangan sikap dan perilaku produktifnya. Selanjutnya ada rencana perbaikan kinerja. Menurut Kirkpatrick 2006 ada 4. Pertama, praktis, orientasi waktu, spesifik, komitmen. Kalau praktis itu rencana harus berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. Jadi memperbaiki kinerja dengan cara membuka teori, baca buku, atau mengikuti kursus psikologi individu sangat tidak praktis dan memerlukan waktu terlalu lama. Jadi fokus pada kinerja yang diperbaikinya. Kalau orientasi waktu itu tetapkan batas waktu yang realistis. Yang selanjutnya ada spesifik, yaitu harus jelas menguraikan apa yang harus dikerjakan. Jadi apabila bidang yang diperbaiki misalkan komunikasi dengan pekerja, maka harus spesifik. Jadi harus referensi yang diperbaiki itu di bagian itu.
Nah, yang selanjutnya ada komitmen. Jadi manajer itu dan pekerja harus memiliki komitmen yang kuat terhadap rencana. Baik, mereka itu harus sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Jadi rencana perbaikan kinerja itu dirancang untuk mengubah perilaku pekerjanya. Selanjutnya ada proses perbaikan kinerja. Bentar. Yang pertama, menganalisis kondisi kinerja sekarang. Jadi memahami kondisi kinerja saat ini untuk melihat di mana posisi kinerja. Bentar ya. Jadi kondisi kinerja sekarang. Jadi analisis kesenjangan atau gap analysis merupakan teknik yang umum digunakan dalam merancang suatu bisnis itu. Dalam problem yang terjadi karena adanya kesenjangan kinerja, misalkan seorang manajer bank menghadapi masalah dengan seorang kasir. Jadi diperlukan bahwa masalah tersebut bukan hanya pada kasir tersebut, tetapi dapat menyangkut berbagai kombinasi orang dalam suatu diagram. Yang kedua ada kondisi kinerja yang diinginkan. Jadi membuat gambaran atau visi jelas tentang kinerja yang diinginkan. Terus langkahnya membandingkan keadaan saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Terus high performanya jika tidak ada orang dengan performa tinggi dalam organisasi untuk membantu mencapai target, perlu mempertimbangkan mencari dukungan eksternal. Selanjutnya visualisasi dan penerapan tujuan. Jadi mengembangkan deskripsi kuat mengenai hasil yang diinginkan untuk meningkatkan daya tahan dalam proses perubahan. Terus evaluasi keberhasilan, menetapkan kriteria keberhasilan yang memungkinkan evaluasi apakah tujuan telah mencapai suatu harapan. Terus identifikasi tujuan. Jadi tujuannya sebaliknya dicapai melalui upaya sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Jadi agar dapat menunjukkan manfaat konkret dari pencapaian kinerjanya. Nah, selanjutnya analisis penyebabnya, memeriksa alasan dibalik kesenjangan kinerja baik dari segi pengetahuan, keterampilan, atau faktor lingkungan. Terus menghasilkan ide solusi yang kreatif. Selanjutnya mencari solusi, menyusun solusi yang sesuai dengan penyebab masalahnya. Terus selanjutnya kemampuan yang dibutuhkan, kayak mengembangkan keterampilan penting seperti keterampilan interpersonal. Selanjutnya siapa yang terlibat. Jadi menyadari bahwa perbaikan kinerja melibatkan semua orang dalam sistem, baik internal maupun eksternal. Terus tindak lanjut. Jadi menetapkan rencana tindak lanjut, biaya dan manfaatnya. Jadi bahan evaluasi. Terus menetapkan ukuran keberhasilan untuk memantau pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada perbaikan kinerja berkelanjutan. Jadi prosesnya itu aktivitas perbaikan kinerja dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Lingkungan perubahan sehingga terjadi harus terus disesuaikan. Terus fokusnya itu melibatkan seluruh tingkatan, baik individu, tim, ataupun organisasi. Jadi langkahnya itu untuk kinerja berkelanjutan, pertama identifikasi perilaku saat ini, yang kedua pemahaman perilaku, yang ketiga evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya proses perbaikan memerlukan. Jadi proses perbaikannya setiap 4-6 bulan sekali untuk memperbaiki suatu kinerja. Terus komitmen dan keterlibatan aktif. Jadi faktor-faktor perubahan berkelanjutan itu ada sense of urgency. Jadi penting untuk melihat kebutuhan dan peluang untuk mendorong suatu perubahan. Terus momentum, dimana dengan perubahan individu untuk membangun komitmen organisasi. Yang selanjutnya ada benchmarking. Jadi mengukur kinerja saat ini untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada membangun komitmen dan kepemilikan.
Nah, selanjutnya, untuk memaksimalkan kinerja, jadi perbaikan kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal di masa depan. Organisasi perlu mencapai lingkungan yang mendorong setiap anggota untuk mencapai kinerja tinggi sesuai dengan peran mereka. Selanjutnya, ada setiap individu dalam organisasi, terutama sumber daya manusia, diharapkan memberikan kontribusi maksimal untuk tujuan bersama. Manajer dan pemimpin memiliki peran yang penting dalam membangun hubungan yang baik, mengatasi situasi dengan efektif, dan menciptakan cara-cara pendekatan yang mendukung pencapaian standar tinggi. Jadi, pemimpin organisasi juga perlu terus berpikir tentang perbaikan kinerja, baik di tingkat organisasi maupun dalam diri mereka sendiri. Memperbaiki kinerja organisasi. Jadi, mengetahui keterampilan yang diperlukan. Jadi, fokus pada keterampilan teknis 15% lah, dan kecerdasan emosional 85% untuk suatu efektivitas kinerja. Jadi, kecerdasan emosional penting untuk menangani situasi secara efektif. Selanjutnya, ada peningkatan kepercayaan diri. Jadi, kepercayaan diri itu harus diperlukan agar manajer merasa mampu menyelesaikan masalah dan pencapaian hasil. Terus, menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi, tujuan yang jelas yaitu terus mengelola fleksibilitas dan pribadi. Jadi, fleksibilitas dan pemikiran dan tindakan memungkinkan penyesuaian dalam menghadapi situasi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Nanti pertanyaannya di grup aja ya. Selanjutnya untuk bab 13. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bab 13, yaitu kompetensi. Di sini juga ada beberapa daftar isi yang bakal dibahas, mulai dari pengertian, model, tipe, kategori, tingkat, strata, lalu faktor, dan juga bagaimana mengatasi hambatan. Nah, yang pertama, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Nah, dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan dari bidang tersebut. Kompetensi ini sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan juga meningkatkan manfaat yang disepakati. Lalu di sini terdapat model kompetensi. Jadi model kompetensi ini tuh menjelaskan perilaku yang terpenting yang diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau fungsi yang spesifik yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai kompetensi. Nah, model kompetensi ini sendiri dibedakan menurut kepentingannya menjadi model kompetensi untuk leadership, koordinator, expert, dan juga support. Nah, model kompetensi untuk kepemimpinan dan koordinator pada dasarnya sama dan juga meliputi yang pertama yaitu komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, lalu orientasi pada pelayanan masyarakat, dan yang terakhir berpikir konseptual. Nah, sedangkan model kompetensi untuk expert dan support pada dasarnya juga sama dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif dan inovatif, serta fleksibilitas. Nah, di sini ada beberapa tipe kompetensi. Nah, tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek
perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut. Ada beberapa tipe kompetensi. Yang pertama ada planning kompetensi. Nah, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko, dan juga mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada influence kompetensi, yaitu dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu, atau membuat keputusan tertentu, dan juga memberikan inspirasi untuk bekerja. Lalu yang ketiga ada communication kompetensi, yaitu dalam bentuk kemampuan bicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis maupun nonverbal. Lalu ada interpersonal kompetensi, di mana meliputi empati, membangun konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, dan manajemen konflik. Selanjutnya ada thinking kompetensi, yaitu berkenaan dengan berpikir strategis, yaitu berpikir analitis, komitmen terhadap tindakan, dan juga memerlukan kemampuan kognitif. Selanjutnya ada organisasional kompetensi, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan, dan juga mengambil resiko yang diperhitungkan. Selanjutnya ada Human Research Management kompetensi, yaitu kemampuan dalam bidang membangun tim, lalu mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, dan juga mengusahakan umpan balik. Lalu ada leadership kompetensi, merupakan kompetensi meliputi kecakapan memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, dan juga membangun visi serta merencanakan masa depan. Lalu berikutnya ada client service kompetensi, berupa mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, dan membangun partnership. Selanjutnya ada bisnis kompetensi, yaitu misalnya manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, dan juga menggunakan ketajaman bisnis. Lalu ada self-management kompetensi, yaitu berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, dan berinisiatif. Dan yang terakhir ada operational kompetensi, yaitu berkaitan dengan melakukan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, serta mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional. Selanjutnya ada kategori kompetensi. Nah, Zuel tahun 2000 memberikan 5 kategori kompetensi. Yang pertama ada task achievement, yaitu kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan ini tuh ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi inisiatif dan efisiensi produksi. Lalu yang kedua ada relationship, yaitu kategori yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan juga memuaskan kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada personal attribute, yaitu kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan juga berkembang. Lalu ada manajerial, yaitu kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang. Dan yang terakhir ada leadership, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada tingkat kompetensi. Nah, setiap kompetensi ini tuh tampak pada individu pada berbagai tingkatan kompetensi, termasuk karakteristik manusia yang paling dalam seperti moral, motif, sifat, dan sikap, atau merupakan karakteristik yang dengan mudah dapat diamati seperti keterampilan atau pengetahuan. Nah, tingkat kompetensi ini tuh dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada behavioral tools, yang di dalamnya terdapat knowledge dan juga skill. Lalu yang kedua ada image attribute, yang di dalamnya terdapat social role dan juga self-image. Dan yang ketiga ada personal karakteristik, yang terdapat traits dan juga motif. Selanjutnya ada strata kompetensi. Nah, kompetensi ini tuh dapat dipilah-pilah menurut stratanya. Kompetensi ini dapat dibagi menjadi core kompetensi, managerial kompetensi, dan fungsional kompetensi. Nah, core kompetensi ini kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi. Lalu kalau yang manajerial, yaitu kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu. Dan yang terakhir fungsional kompetensi, yaitu kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan berbagai keterampilan teknis. Lalu ada MSDM berbasis kompetensi. Yang pertama ada bagi eksekutif. Nah, ada strategic thinking di mana
kemampuan eksekutif untuk memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, melihat peluang pasar, dan mendeteksi ancaman kompetitif dan kekuatan. Lalu ada change leadership, yaitu kemampuan eksekutif untuk mengomunikasikan visi strategi organisasi yang membuat respon adaptif berkembang dan diterima oleh stakeholder. Lalu yang ketiga ada relationship management, yaitu membangun hubungan baik dengan stakeholder di dalam maupun di luar organisasi. Lalu yang kedua ada bagi manajer, yaitu yang pertama flexibility, merupakan keinginan dan kemampuan manajer untuk mengubah struktur dan proses manajerial apabila diperlukan untuk menjalankan strategi perubahan organisasi. Yang kedua ada change implementation, yaitu kemampuan kepemimpinan perubahan untuk mengomunikasikan kebutuhan organisasi akan perubahan kepada bawahan dan keterampilan manajemen perubahan. Lalu yang ketiga ada entrepreneurial innovation, yaitu motivasi untuk memelopori dan mengungguli dengan memunculkan produk baru mendahului pesaingnya. Selanjutnya ada interpersonal understanding, kemampuan memahami dan juga menilai masukan orang lain yang berbeda. Yang selanjutnya ada empowering, perilaku manajerial untuk berbagi informasi secara partisipasif, mengumpulkan gagasan bawahan, mendorong pengembangan pekerja, mendelegasikan tanggung jawab penting, memberikan umpan balik dan juga coaching. Selanjutnya ada team facilitation, yaitu keterampilan proses kelompok yang diperlukan untuk mendapatkan kelompok orang yang berbeda bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, untuk menciptakan tujuan dan kejelasan peran. Dan terakhir ada bagi pekerja, yang pertama ada flexibility, yaitu kecenderungan untuk melihat perubahan sebagai peluang yang menarik daripada sebagai sebuah tantangan. Lalu ada information seeking motivation, yaitu antusiasme untuk mencari peluang baru terhadap teknologi baru dan juga keterampilan. Lalu selanjutnya ada achievement motivation, yaitu dorongan untuk inovasi dan perbaikan terus-menerus. Lalu berikutnya ada work motivation under time pressure, yaitu kombinasi dari fleksibilitas, motivasi berprestasi, resistensi terhadap stres, dan juga komitmen organisasi yang memungkinkan individu bekerja dalam permintaan yang meningkat atas produk dan jasa baru dalam waktu yang lebih pendek. Lalu ada kolaboratif, yaitu menunjukkan sikap positif terhadap orang lain, memiliki pemahaman tentang hubungan antar pribadi, dan juga menunjukkan komitmen organisasi. Dan yang terakhir, customer service orientation, yaitu keinginan membantu orang lain, pemahaman tentang hubungan antar pribadi, bersedia untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan, dan juga tahapan emosi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Kompetensi ini itu bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat dipengaruhi. Zuel mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang. Yang pertama yaitu keyakinan dan nilai-nilai, lalu ada keterampilan, selanjutnya pengalaman, keempat karakteristik kepribadian, yang kelima motivasi, keenam isu emosional, ketujuh kemampuan intelektual, dan yang terakhir ada budaya organisasi. Terus untuk mengatasi hambatan kompetensi, jadi sebenarnya kelihatannya untuk mengembangkan kompetensi ini tuh merupakan hal yang mudah, namun sebenarnya tidak semudah itu. Sejumlah faktor mempengaruhi kemampuan pekerja untuk memperbaiki kecakapannya tentang kompetensi yang memengaruhi kinerjanya. Soal juga menyebutkan adanya faktor-faktor yang dapat mengatasi atau memperbaiki kompetensi. Yang pertama ada admitting incompetence atau mengalami kekurangan kompetensi. Seringkali terjadi ketika orang menutupi kekurangannya agar tidak diketahui orang lain. Untuk itu ada baiknya orang mengakui dengan terus terang akan kekurangannya dalam kompetensinya. Lalu yang kedua ada raising expectation, yaitu pekerjaan manajerial dan coach termasuk membantu orang memperluas visi atas pekerjaan mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan bakat, kemampuan, dan juga potensinya. Nah, tugas utamanya seorang coach ini menciptakan dan memelihara visi yang lebih tinggi bagi pekerja. Lalu yang ketiga ada identifying barriers, yaitu apabila terdapat hambatan terhadap kinerja dan pencapaian prestasi, sering penting untuk mengidentifikasi sikap dari hambatan tersebut sehingga dapat diatasi secara efektif. Dan yang terakhir ada including support mechanism, yaitu setiap rencana yang baik termasuk prosedur atau untuk memonitor dan mengukur pelaksanaan langkah tindak dan kemajuan pencapaian tujuan. Pada kebanyakan budaya organisasi, penguatan perilaku secara sadar digunakan dalam konteks program disiplin berkaitan dengan masalah pekerja dan juga rencana kompensasi dan promosi untuk memberikan penghargaan kontributor besar.
Nah, dengan secara sadar menggunakan penguatan perilaku dengan lebih kreatif dan juga luas, organisasi dapat membantu pekerja memperbaiki kinerja dan juga kompetensi. Jadi kesimpulannya, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dibutuhkan individu untuk mencapai kinerja optimal dalam pekerjaannya. Melalui model dan tipe kompetensi, perusahaan dapat mengidentifikasi serta mengelompokkan keterampilan yang dibutuhkan berdasarkan kategori, tingkat, dan strata kompetensi. Nah, pengelolaan SDM berbasis kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi dan strategi untuk mengatasi hambatan. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahasan manajemen kinerja. Sekarang masuk ke leadership. Pertama, Amanda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tridamayanti dengan NIM 2205761. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bab 5 yang memiliki subjudul Kepemimpinan dan Komunikasi. Langsung saja kita ke definisinya. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Kepemimpinan adalah proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran atau tingkah laku orang lain dalam mencapai sesuatu tujuan tertentu. Antara sang pemimpin dan pengikut terdapat suatu kesangkut pautan yang bersifat komunikatif. Hakikat kepemimpinan adalah apa yang si pemimpin komunikasikan dan bagaimana ia mengkomunikasikannya. Kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin belajar untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Di sini ada menurut ahli, definisi komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan. Selanjutnya ada proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain. Proses komunikasi meliputi unsur-unsur. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan. Ada juga pesan, yaitu ide, informasi, opsi, dan sebagainya. Ada juga saluran, alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Ada juga komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir ada efek, pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan ciri sendiri, dengan perkataan baik yang bertindak sebagai komunikator maupun sebagai komunikan adalah diri seseorang. Lalu ada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, yaitu proses komunikasi yang hanya berlangsung antara seorang komunikator dengan komunikan. Paling banyak itu 2 orang. Ada juga komunikasi kelompok. Nah, kalau komunikasi ini yaitu komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator yang banyaknya lebih dari 2 orang. Biasanya dilakukan dalam satu ruangan. Dan yang terakhir ada komunikasi massa, adalah proses penyebaran beragam pesan oleh komunikator melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi untuk disampaikan kepada halayak atau komunikan. Di sini ada konsep umpan balik komunikasi. Yang pertama itu ada umpan balik ditinjau dalam prosesnya. Bentar, ini salah. Udahlah, skip.
Hilang. Udahlah skip, paling juga nggak bakal lihat. Oke. Ada konsep umpan balik komunikasi. Yang pertama itu ada umpan balik internal. Jadi umpan balik internal itu terjadi kepada diri seseorang ketika ia sedang berkomunikasi. Ia akan memperoleh umpan balik dan pesannya sendiri. Ada juga umpan balik eksternal, yaitu pesan balik dan komunikator baik dan komunikan maupun media massa sebagai sarana komunikasi. Ada juga umpan balik seketika, yaitu pesan balik berlangsung terdapat dalam proses komunikasi tatap muka antar pribadi atau proses komunikasi kelompok kecil. Dan yang terakhir ada umpan balik tertunda, yaitu pesan balik yang merupakan tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu pesan proses komunikasi yang disiarkan pada media massa. Ada juga umpan balik yang ditinjau dari sifatnya, yaitu umpan balik tertunda, yaitu pesan baik dan komunikan dalam bentuk ungkapan dengan kata-kata. Ada pula umpan balik nirverbal, yaitu pesan balik yang disampaikan komunikan kepada komunikator, tidak dalam bentuk kata-kata, melainkan berbentuk lambang lain, misalnya tepuk tangan. Ada juga umpan balik positif, yaitu pesan balik yang menunjukkan pertanda bahwa komunikan merasa setuju atau dapat menerima, yaitu mendukung pesan yang dinyatakan oleh komunikator. Selanjutnya ada umpan balik negatif, yaitu yang menunjukkan pertanda bahwa komunikan tidak setuju atau tidak menerima, bahkan reaksinya berbentuk kritik ataupun luapan amarah. Yang kelima ada umpan balik nol, yaitu pesan balik yang disampaikan oleh komunikan tetapi maksudnya tidak dimengerti oleh komunikator. Dan yang terakhir ada umpan balik netral, yaitu pesan balik yang komunikan kepada komunikator. Tapi apa yang diungkapkan oleh komunikan tidak relevan dengan topik pembahasan. Di sini ada manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi khususnya bagi suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan semua unsur melakukan hubungan pada semua lapisan hingga menimbulkan rasa kesetiakawanan. Semua jajaran pimpinan dapat langsung mengetahui keadaan bidang-bidang yang dibawahi sehingga pengendalian operasional yang efisien, meningkatkan rasa tanggung jawab semua anggota dan melibatkan mereka pada kepentingan organisasi. Selanjutnya ada memunculkan saling pengertian dan saling menghargai tugas masing-masing sehingga meningkatkan rasa kesatuan. Sini ada tujuan komunikasi. Pada umumnya, komunikasi mempunyai beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti, memahami orang lain, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Dan yang D, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi secara singkat dapat kita katakan bahwa komunikasi itu bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan. Setiap kali kita bermaksud mengadakan komunikasi, maka kita perlu meneliti apa yang menjadi tujuan kita. Selanjutnya ada peranan dalam komunikasi. Yang pertama ada pemimpin sebagai komunikator. Nah, seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sifat, pendapat, dan tingkah laku komunikan untuk melakukan mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator juga ikut serta dengannya. Dengan kata lain, pihak komunikan bersedia taat pada isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ini ada beberapa sifat atau faktor yang perlu diperhatikan apabila seorang pemimpin tampil sebagai komunikator, yaitu kerangka referensi, yaitu seorang pemimpin akan berhasil dalam komunikannya apabila pesan yang disampaikan cocok dengan kerangka referensi. Yang kedua, konteks situasional, yaitu suasana pada saat itu suatu pesan komunikasi telah disampaikan kepada seorang, termasuk konteks situasional adalah kondisi dalam hubungan dengan komunikasi, yaitu dan komunikan. Ada juga konotasi, yaitu menyangkut kata-kata sebagai alat untuk mengekspresikan gambaran dalam benak, yakni pikiran dan perasaan. Lalu ada pemimpin sebagai negosiator. Dalam situasi perundingan, seorang pemimpin itu bertindak bukan saja sebagai komunikator, tetapi sekaligus sebagai komunikan. Dalam situasi seperti itu, ia akan menyampaikan pesan persuasinya, tetapi pada saat itu pula ia giliran menerima pesan persuasi lawannya. Lalu yang ketiga ada pemimpin sebagai monitor. Yang dimaksud sebagai monitor itu fungsi seorang pemimpin mengobservasi serta meneliti gejala-gejala yang muncul di masyarakat. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi sebagai monitor yaitu yang pertama umpan balik tertunda, yaitu seorang pemimpin sebagai monitor perlu segera meneliti apa yang terjadi pada tanggapan itu negatif. Lalu yang kedua ada sikap dan opini publik. Pada saat itu, pemimpin akan meneliti apakah tanggapan yang diberikan oleh masyarakat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin.
Bagi seorang pemimpin yang penting bukan hanya kepekaan terhadap opini, tetapi juga kepekaan terhadap sikap, baik sikap seseorang maupun sikap masyarakat yang ia harus waspadai. Jangan sampai sikap negatif langsung memancingnya agar diekspresikan. Jadi kesimpulan pada bab ini yaitu kepemimpinan adalah proses kegiatan seorang dalam memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi adalah mekanisme yang mengadakan hubungan antar manusia dan semua lambang dan pikiran-pikiran bersama dengan arti yang menyertai melalui keleluasaan serta menyediakan tempat pada waktunya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya kepemimpinan kedua saya. Bentar. Selanjutnya di sini ada materi mengenai kepemimpinan visioner. Pertama, pemimpin yang berhasil pada abad ke-21 mempunyai visi, keberanian, serta kerendahan hati untuk terus-menerus belajar dan mengasah mengasah emosinya. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai pada masa depan. Dapat dikatakan pula visi adalah pernyataan want to be dari organisasi. Visi adalah hal yang sangat krusial bagi organisasi untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan dalam jangka panjang. Nah, jadi apa itu kepemimpinan visioner? Yaitu kemampuan pemimpin untuk mencetuskan ide atau gagasan tentang visi organisasi melalui interaksi kritis dengan para pemangku kepentingan organisasi untuk merumuskan masa depan organisasi yang dicita-citakan. Hal yang harus dicapai melalui komitmen semua komponen organisasi adalah proses sosialisasi, transformasi, dan implementasi gagasan-gagasan ideal untuk pemimpin organisasi. Selanjutnya 4 peran pemimpin, yaitu penentu arah, di mana pemimpin itu menentukan arah tujuan dari suatu organisasi, terus agen perubahan, terus juru bicara pelatih. Selanjutnya ciri-ciri utama pemimpin visioner yaitu kekhasan dalam kepercayaan diri, kesadaran diri, dan empati. Selain itu pemimpin visioner memiliki beberapa ciri, antara lain komitmen terhadap nilai spiritual, visi yang inspiratif, hubungan baik, dan inovatif. Ini ada 10 kompetensi pemimpin visioner, yaitu gambaran yang jelas, memiliki gagasan yang jelas atau visi ke depannya seperti apa, terus pemikiran masa depan, kemampuan merencanakan, perencanaan yang proaktif, pemikiran kreatif, pengambil resiko, pengembangan proses, pembangunan koalisi, selanjutnya pembelajar berkelanjutan, dan merangkul suatu perubahan. Intinya pemimpin visioner itu pemimpin yang mengutamakan masa depan. Itu mereka itu akan merencanakan sesuatu yang sudah dirancang untuk masa depan. Jadi komitmen pemimpin. Jadi komitmen pemimpin visioner itu untuk mencari peluang yang menantang, berani mencoba, dan bersedia bertanggung resiko, memimpin masa depan, membina kesamaan visi, memperkuat mitra kerja, terus menunjukkan ketauladanan. Jadi merencanakan keberhasilan bertahap, terus menghargai setiap peran setiap individu dan mensyukuri setiap keberhasilan. Jadi kesimpulannya, tidak semua pemimpin mampu menjadi pemimpin yang visioner, karena ia harus mampu menciptakan, merumuskan, mentransformasikan, dan
mengimplementasikan visi yang baik. Untuk itu dibutuhkan 5 strategi yang penting agar menjadi pemimpin visioner, yaitu fokus kepada tujuan organisasi, membuat rencana jangka panjang organisasi, terus mengembangkan visi bagi masa depan organisasi, responsif terhadap perkembangan zaman, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan stakeholder. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, manajemen kinerja dan leadership kepemimpinan. Untuk pertanyaan nanti saja di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.